Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang daur sulfur. Daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang atau daur sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk, dalam tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas, sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar dan metabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Di dalam daur sulfur itu sendiri memiliki beberapa poin penting. Yang pertama yaitu sumber-sumber sulfur. Sumber-sumber sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas oksida sulfur SOX. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur sendiri terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah seperti minyak mentah, batu bara, dan biji-biji yang mengandung metal seperti aluminium, tembaga, seng, timbal, dan besi. Yang kedua ada proses hujan asam. Proses terjadinya hujan asam adalah gas dari asap kendaraan bermotor dan asap pabrik mengandung gas SO2 dan NO2 yang akan membentuk gas SO3. Lalu gas SO3 akan bereaksi dengan air membentuk asam sulfat H2SO4. Asam sulfat akan larut dalam air hujan dan membentuk hujan asam. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Azari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Yaitu materi ketiga yaitu dekomposisi. Pembusukan atau dekomposisi merupakan salah satu perubahan secara kimia yang membuat objek biasanya makhluk hidup yang mati dapat mengalami kerusakan susunan atau struktur yang dilakukan oleh dekomposer atau melihat pembusukan, termasuk semut, belatung, bakteri, dan jamur. Dekomposisi asam sulfat mempunyai peran yang sangat penting dan sentral untuk kelangsungan keempat siklus produksi hidrogen termokimia tersebut. Keterlambatan proses dekomposisi asam sulfat akan menghambat pasokan SO2 pada siklus reaksi pasangan lainnya. Karena reaksi pasangan dalam satu siklus produksi hidrogen termokimia tersebut akan membutuhkan SO2 dalam kuantitas, maka kuantitas dan momentum itu perlu waktu yang tepat. Kemudian desulfurisasi. Desulfurisasi gas buangan adalah prosedur pembersihan gas untuk memisahkan sulfur dioksida atau SO2 dari emisi gas buang, khususnya dari pabrik, pembangkit listrik, tempat pembakaran sampah, dan mesin besar. Sulfur dioksida sendiri dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Desulfurisasi atau pengawabelerangan adalah reaksi kimia yang melibatkan pemisahan belerang dari suatu molekul. Proses desulfurisasi penting dalam industri ialah hidrodesulfurisasi gas alam. Dalam tahapan kedua, proses Claus, belerang dasar dipisahkan dari gas hidrogen sulfida. Kemudian bakteri yang berperan dalam daur sulfur. Proses yaitu proses H2S ke S menuju SO4-2, yaitu bakteri fotoautotrof tak berwarna hijau dan ungu. Kemudian proses SO4-2 menuju H2S atau reduksi sulfat anaerobik, yaitu bakteri Desulfobrio dan Desulfonoculum. Kemudian H2S menuju SO4-2 pengoksidasi sulfida aerobik, yaitu bakteri Chemolithotrof dan bakteri Thiobacilli. Sekian dari saya kembalikan ke dalam moderator.
Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 4 tentang daur sulfat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.